bapak, ibu, abang-abang, adik-adik, kami mau bercerita tentang Pak Adi yang mengajar Simplex. Terima tonton video kami, dengarkan cerita kami. Pak Adi mengajar dengan penuh semangat. Metode Simplex kini jadi seru. Tonton menjelaskan langkah demi langkah dengan hati-hati. Tabel Simplex dibuat jelas sampai kami pun paham semuanya. Tontonlah video kami, dengarkan cerita kami. Pak Adi mengajar dengan penuh semangat. Metode Simplex kini jadi seru. Di suatu hari di kelas, Pak Adi seorang dosen yang dikenal memiliki gaya mengajar yang unik, sedang menjelaskan tentang metode Simplex kepada para mahasiswa yang sedang gelisah karena persiapan ujian. Pak Adi memulai pelajaran dengan senyum lebar. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas metode Simplex. Jangan khawatir, saya akan buat ini semenyenangkan mungkin dengan musik dangdut. Para mahasiswa terkejut dan mulai tertawa. Pak Adi langsung menyalakan musik dangdut yang keras dan berkata, lagu pertama kopi dangdut. Mengapa kita butuh kopi? Karena Simplex ini seperti kopi, tidak terlalu manis, tapi bikin kamu tetap terjaga. Mengapa kita butuh kopi? Karena Simplex kopi tak terlalu manis tapi tetap bikin kita tetap semangat. Simplex, ayo belajar dengan kopi. Kita semakin semangat pakai report, hitung rasio, terima kunjungan. Pilih kolom dan baris report, berbahagia kita menjadi lebih cepat. Semua kendala kita atasi, capai solusi optim pasti. Simplex, ayo belajar dengan kopi dangdut. Maksimal keuntungannya. Jangan takut, kita pasti bisa. Lihat yang makin besar. Kopi dangdut, mari belajar. Simplex bikin kita pintar. Simplex, ayo belajar dengan kopi, kita makin semangat. Pakai report, hitung rasio, maksimal keuntungan. Pak Adi kemudian menulis di papan tulis Max Z sama dengan 3X tambah 2Y dengan kendala-kendala yang terlihat rumit di mata mahasiswa. Jangan khawatir, kita akan melalui ini bersama-sama seperti kita menikmati kopi dangdut dengan santai dan penuh energi. Setelah beberapa menit, Pak Adi melanjutkan, sekarang kita lanjutkan dengan lagu kedua, Goyang Nasi Padang. Kalau dalam metode Simplex, kamu akan merasakan seperti nasi padang, banyak pilihan, tapi kamu harus memilih yang terbaik. Dalam Simplex banyak pilihan seperti
padang beragam hidangan, tapi jangan bingung, jangan ragu, pilih yang terbaik. Jangan goyang sukses, pilih yang terbaik. Pilih kolom, pilih badan depan. Jangan bingung, jangan ragu, solusi optimal pasti didapat. Banyak variabel yang harus dihitung, tapi jangan takut, kita bisa. Pimpatasi secara cepat, maksimalkan dia untuk jadi hebat. Goyang sampai terbaik, pilih kolom yang terbaik. Jangan bingung, jangan bingung, jangan ragu. Banyak variabel di situ, tapi jangan takut, kita bisa tunjukkan. Pilih potasium semua cepat, maksimalkan keuntungan jadi hebat. Goyang simple, pilih yang terbaik. Pilih kolom, pilih badan tempat. Jangan bingung, jangan ragu, solusi optimal pasti dia. Dalam sifat kita harus kebetulan, kopi dan nasi padang yang semangat pilih yang terbaik. Jangan salahkan, maksimal keuntungannya. Ayo kita sukses, goyang simpek pilih yang terbaik. Pilih kolom, pilih baris. Jangan ragu, jangan ragu, solusi optimal pasti didapat. Adi menambahkan contoh soal, misalnya kita ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi dua jenis produk A dan B. Produk A menghasilkan keuntungan 3 kali dan produk B menghasilkan 2Y, namun ada batasan dalam bahan baku dan waktu. Maka kita harus memilih kombinasi produk yang memberi keuntungan maksimal. Mahasiswa mulai tertawa karena Pak Adi menari sedikit sambil menjelaskan soal itu. Begitu sampai di solusi, kita harus berhenti sebentar. Kita semua tahu bahwa dalam hidup kadang kita harus berhenti sejenak untuk menikmati apa yang sudah kita capai. Seperti kita berhenti sejenak setelah mendengar lagu Kopi Dangdut. Lalu Pak Adi memainkan lagu dangdut ketiga, lagu dangdut Kopi Dangdut Reborn. Teman kita belajar simple, cari solusi dengan langkah yang tepat. Di setiap langkah jangan terburu-buru, temukan solusi optimal pasti bisa. Pada titik tertentu kita berhenti, seperti kopi dangdut yang nikmat sekali. Solusi optimal di depan mata, sabar dan kita akan sampai di sana. Pilih pivot, hitung rasio, jangan bingung, terus fokus saja. Perbaiki kita terus perhitungan sampai solusi yang baik kita temukan. Makin kopi yang menyenangkan, nikmat sekali. Solusi optimal di depan mata, sabar dan kita akan sampai di sana. Seperti kopi yang menyenangkan. Jadi teman-teman, pada titik tertentu dalam metode simplex, kita akan menemukan solusi yang optimal.
Nah, seperti kita berhenti di tempat yang tepat saat menikmati kopi dan dangdut, ujar Pak Adi dengan ceria. Mereka lalu melanjutkan, sekarang kita coba soal lainnya. Misalnya kita punya batasan. Mari kita tentukan titik-titik batasannya. Monggo. Kita nggak boleh ngaret loh, metode simplek harus tepat. Ayo setiap langkah harus dikonversi supaya solusi terbaik. Jangan ngaret, kita harus cepat. Pilih jackpot, jangan sampai salah. Goyang simplek, optimalkan Z. Cari solusi yang tepat. Jangan terlambat, titik yang terdapat harus ditemukan. Jangan ragu, jangan kita perbaharui, tapi terus melangkah, keuntungan maksimal pasti tercapai. Kita harus cepat, pilih jangan sampai salah. Goyang simplek, optimalkan Z. Cari solusi yang tepat, jangan terlambat. Itu habis selesai dah. Dapat. Pak Adi melanjutkan, langkah kedua adalah kita melihat nilai-nilai dalam baris Z. Pilihlah yang paling negatif. Di sini, negatif 3 untuk X adalah yang terbesar. Jadi, X adalah variabel yang akan kita pilih. Lagu dangdut kedua goyang nasi padang bergoyang santai. Goyang dulu, pilih pivot supaya semuanya jelas. Goyang dulu, pilih pivot supaya semua jelas. Jangan bingung, jangan ragu. Pivot itu yang harus kita tentukan. Goyang pivot, ayo rasio. Pilih yang terkecil, jangan sampai salah. Setiap langkah ke depan, solusi optimal. Kita dapat pivot di kolom, kita pilih yang terbaik. Barisnya kita tentukan sesuai dengan berbarui tabel. Diteruskan adalah langkah ke solusi optimal. Goyang pivot, ayo hitung rasio. Pilih yang terkecil, jangan sampai salah. Setiap langkah harus tepat, solusi optimal diperhatikan. Tabel simplek kita sesuaikan, dengan pivot langkah jadi jelas. Langkah demi langkah dilalui sampai tercapai. Pak Adi melanjutkan penjelasannya dengan lebih mendalam mengenai istilah pivot dan RHS, dua konsep penting dalam metode simplek yang harus dipahami dengan baik. 1. Apa itu pivot? Pak Adi mulai menjelaskan kita sudah tahu pivot adalah langkah di mana kita memilih satu elemen tertentu dalam tabel simplek untuk kita ubah dan sesuaikan. Pivot ini sangat penting karena kita yang akan membawa kita menuju solusi optimal. Lalu, Pak Adi menambahkan di tabel simplek kita punya dua komponen utama yang harus kita fokuskan ketika memilih pivot, kolom pivot dan baris pivot. Kolom pivot, kolom ini dipilih berdasarkan nilai paling negatif pada baris Z yang menunjukkan arah kita menuju solusi optimal. Nilai yang paling negatif menunjukkan bahwa
Variabel tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Baris pivot. Setelah memilih kolom pivot, kita perlu memilih baris pivot berdasarkan perbandingan rasio RHS. Dengan koefisien positif di kolom pivot, baris pivot ini akan memberi tahu kita baris mana yang akan kita perbaharui setelah perhitungan dilakukan. Pak Adi menggambarkan pivot itu seperti mengganti gigi di mobil. Ketika kamu butuh kecepatan lebih tinggi, kamu ganti gigi dalam. Begitu juga dengan simplex. Kita pilih pivot untuk mempercepat proses menuju solusi optimal. Yang dulu pivotnya berubah, langkah kita makin cepat, tabel kita tak berbarengan. Solusi optimal sudah di depan. Pivotnya berubah, kita terus maju bergerak dengan tempat yang cepat. Solusi terbaik pasti tercapai. Pilih kolom, pilih baris, pivot, lihat rasio. Jangan sampai salah dengan langkah tepat, kita teruskan. Pivot berubah, kita terus maju. Perbaharui tabel, hitung dengan cepat. Jangan ragu, kita pasti cepat. Solusi terbaik pasti tercapai. Jika kita lihat tabel kita pilih kolom pivot yang memiliki koefisien paling negatif di baris Z. Kemudian kita pilih baris pivot berdasarkan rasio RHS di setiap baris dengan koefisien positif di kolom pivot. Apa itu RHS? Pak Adi melanjutkan dengan menjelaskan apa itu RHS, right hand side, atau sisi kanan. Di dalam tabel simplex, kolom RHS menunjukkan nilai yang ada di sisi kanan dari kendala-kendala. Ini adalah nilai yang menunjukkan batasan yang kita miliki untuk setiap kendala. Dia memberi contoh. Pada tabel yang kita buat, kolom RHS berisi nilai batasan untuk setiap kendala. Misalnya, dalam kendala pertama, RHS adalah 8. Artinya kita tidak bisa melebihi 8 untuk variabel-variabel dalam kendala tersebut. Langkah pertama, pilih kolom pivot, cari nilai negatif di Z paling besar. Jangan bingung, ayo kita hitung. Langkah ini harus dilakukan. Dari pivot, pilih yang tepat, cari nilai negatif, jangan sampai salah. Hitung rasio, pilih dari pivot. Langkah-langkah simplex jalani. Langkah kedua, pilih baris pivot, hitung rasio RHS dengan koefisien. Pilih yang tertentu, itu yang kita butuhkan. Baris pivot siap kita ubah. Goyang pivot, pilih yang tepat, cari nilai negatif, jangan sampai salah. Hitung rasio, pilih baris pivot. Langkah-langkah simplex kita jalani. Adi akhirnya menyimpulkan, jadi pivot adalah langkah yang kita ambil untuk memperbaharui tabel dan menuju solusi terbaik.
Dan RHS adalah pengingat kita untuk tidak melewati kebatasan-batasan yang ada pada kendala. Dengan penjelasan Pak Adi yang jelas dan disertai lagu dangdut yang penuh semangat, mahasiswa semakin paham dan siap melanjutkan latihan soal simpek dengan percaya diri. Kesimpulannya, pivot adalah langkah-langkah memilih elemen yang akan diubah dengan tabel simplex, yaitu kolom dan baris yang membantu kita menuju solusi optimal. RHS, right hand side, menunjukkan batasan atau nilai yang harus dipenuhi dalam setiap kendala, dan kita harus memastikannya tetap dalam batas dan yang diizinkan saat melakukan perhitungan. Dengan cara ini, Pak Adi membuat konsep-konsep kompleks menjadi lebih mudah dipahami, bahkan sambil bernyanyi. Pak Adi menambahkan, sekarang kalian harus mencari kombinasi jumlah produk A, X, dan produk B, Y, yang memberikan keuntungan maksimal dengan memenuhi batasan-batasan yang ada. Gunakan metode simplex untuk menyelesaikan masalah ini. Pak Adi menutup dengan penuh semangat. Jadi, teman-teman, sekarang kalian sudah paham bagaimana menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan kasus optimasi dalam perusahaan. Jangan lupa untuk berlatih terus ya. Pak Adi, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Kami paham simplex sekarang, langkah-langkahnya jelas bisa kau jelaskan berkali-kali hingga kami paham betul. Untuk rasio kami paham cara memilih baris, lakukan pivot dan berbahan tabel. Kau jelaskan berkali-kali hingga kami paham betul. Tabel simpek kita inginkan. Kami siap mengerjakan tugas yang kau berikan dengan semangat. Kami coba terus menghitung dan memilih tepat. Terima kasih Pak Adi, tak akan kami lupakan ilmu simpek yang jadi